Dari Tribun Ambon, Ridwanto Asamu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mendadak awak media mendapatkan pesan berantai pada Kamis 27 Januari malam dari pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera atau DPW PKS Kalimantan Timur. Pesan berantai tersebut terkait dengan sikap partai yang mengambil langkah hukum terhadap pelaku fitnah yang dinilai merugikan PKS. Konferensi pers digelar pada tepat pukul 10 malam, dihadiri oleh petinggi dari DPW PKS Kaltim dan sejumlah awak media. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Fairusani di sana. Halo, Fairus. Ya, halo, rekan Firda. Fairus, bisa Anda informasikan apa pernyataan atau sikap dari DPW PKS Kaltim sendiri? Ya, terima kasih rekan Firda, siang Tribuners. Baik, DPW PKS Kaltim sendiri kemarin malam menyatakan sikap bahwa terkait video yang viralnya Edi Mulyadi di kanal YouTube-nya sendiri tersebut, yakni ada potongan-potongan video yang kemudian menyebar di media-media sosial pesan singkat maupun media sosial lain yang mencatut nama Partai Keadilan Sejahtera. Nah, DPW PKS merasa hal tersebut merupakan suatu keberatan lantaran Edi Mulyadi sendiri sudah tidak terdaftar sebagai anggota maupun pengurus struktur dari PKS di wilayah manapun. Nah, untuk itu DPW PKS sendiri mengambil sikap untuk mengambil langkah hukum kepada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan beberapa potongan-potongan video yang ada mencantumkan caleg PKS tersebut untuk segera dilakukan proses hukum dan ditelusuri oleh pihak yang berwajib. Nah, dari surat yang diterima redaksi Tribun Kaltim juga jelas disampaikan bahwa ada beberapa poin yang disampaikan, termasuk adanya jejak digital yang di tahun 2017 lalu memang benar terjadi ada kebakaran di kantor DPW PKS, namun hal tersebut malah dipelintir oleh sejumlah orang dan salah satu oknum yang ada di media sosial bahwa ada penyerangan dan pembakaran di DPW PKS. Nah, DPW PKS Kaltim sendiri sudah mengantongi beberapa bukti semacam tangkapan layar, screenshot yang ada saat ini tengah diinventarisir untuk nantinya akan segera dilakukan pelaporan dan aduan jalur hukum ke pihak yang berwajib. Begitu rekan Firda. Virus, bisa Anda informasikan video Edi Mulyadi yang viral ini mencatut nama caleg PKS. Apakah itu juga menjadi sikap resmi dari DPP PKS sendiri? Ya, benar rekan Firda bahwa video-video yang ada beredar terkait Edi Mulyadi tersebut maupun potongan videonya juga menjadi poin-poin keberatan DPW PKS karena ada potongan video yang berdurasi 57 detik yang mencatut nama dalam tanda kutip caleg PKS yang membuat ini menjadi dasar untuk DPW PKS sendiri untuk melaporkan dan membawa ini ke ranah hukum karena dianggap merugikan partai. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim Muhammad Fairusani atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Virus juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Dan itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, antara lain, pertama atas nama Gubernur dan masyarakat Maluku, saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menyetujui usulan revitalisasi Pasar Merdeka oleh pemerintah Provinsi Maluku dan telah ditindaklanjuti oleh Menteri PUPR, Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sehingga pada hari ini
kita sudah dapat melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Pasar Merdeka baru. Kedua, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Wali Kota Ambon atas sinergitasnya dengan semua pihak, mulai dari perencanaan sampai dengan pembangunan Pasar Merdeka. Ini baik tanah maupun bangunan adalah milik pemerintah Provinsi Maluku dan pengelolaan melalui mekanisme kerjasama antara pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, karena wali kotanya sudah nggak ada. Nggak tahu nanti wali kota berikutnya siapa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.